Shalom dan selamat pagi bagi kita semua keluarga besar Gereja Betel Indonesia Jemaat Masyarakat Penindara Penilok Segara City, Makassar, Pekanbaru, Medan, Parungil, Layangbat. Puji Tuhan, Allah kita adalah Allah yang begitu baik, sangat baik, teramat baik bagi kita. Terbukti sepanjang tahun 2022 kita bisa disertainya hingga kita diseberangkan memasuki tahun 2023 dengan kasih dan anugerah kebaikan Tuhan yang terus ada atas kita. Bapak dan Ibu jemaat terkasih, Tuhan kiranya menolong dan memberkati kita semua. Sebelum kita melakukan seluruh aktivitas kita akan membaca firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala sebelum kita membaca firman Allah. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, segala syukur kami sampaikan kepada Engkau Tuhan, karena Engkau yang sungguh baik dalam setiap kehidupan kami. Pada pagi hari ini Bapa, kami mau membacakan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan Yesus melalui firman-Mu ini Bapa dapat menjadi kota yang baru Tuhan, menjadi rema Bapa, menjadi penuntun dalam setiap kehidupan kami dalam satu hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa kepada-Mu. Amin. Baiklah, kita akan membaca firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal yang ketiga dengan judul perikop perselisihan. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi, apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Dasar dan bangunan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar dari ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau sirami? Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat
sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu, janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. Tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Haleluya, puji Tuhan. Jemaat terkasih, Tuhan kiranya memberkati firman-Nya buat kita sekalian. Sebelum saya berdoa, saya mengucapkan selamat tahun baru buat Bapak Ibu jemaat terkasih yang ada di Makassar. Tuhan kiranya memberkati Bapak Ibu, Tuhan tolong senantiasa dengan rahmat anugerah kebaikan Tuhan yang berlimpah buat jemaat-jemaat yang ada di Makassar, dari bayi, balita, sekolah minggu, pemuda, remaja, kaum bapak, kaum ibu. Mari mulai dari saat ini kita harus bergerak terus memuliakan Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala, layani Tuhan dengan baik. Semua jemaat, ayo layani Tuhan dengan baik. Jangan ada yang lemah, jangan ada yang mundur, semua maju bersama dengan Tuhan. Tuhan pasti menolong dan memberkati kita. Saya berdoa kiranya usaha, pekerjaan, studi mu diberkati Tuhan, ditolong Tuhan. Engkau akan terus melihat kemuliaan Tuhan yang ajaib ada atas kehidupan jemaat terkasih yang ada di Makassar. Saya mengucapkan selamat tahun baru buat jemaat Tuhan yang ada di Pekanbaru, buat Bapak Pendeta dan juga Ibu Pendeta, semua jemaat-jemaat dari bayi, balita, sekolah minggu, pemuda, remaja, kaum bapak, kaum ibu, suami istri, semua saudara diberkati Tuhan. Tahun 2023, mari roh menyala-nyala, layani Tuhan. Jangan ada yang stuck, jangan ada yang mundur. Ayo cari jiwa, menangkan sebanyak mungkin untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan doa saya kiranya pekerjaanmu diberkati, usahamu diberkati, bisnismu diberkati, dan ladang-ladangmu diberkati oleh Tuhan. Tuhan kiranya tolong dan memberkati jemaat terkasih. Saya juga mengucapkan selamat tahun baru buat keluarga jemaat kita yang ada di Medan, dan Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, begitu juga para pengerja, pelayan Tuhan, jemaat dari bayi, balita, sekolah minggu, pemuda, remaja, kaum bapak, kaum ibu, suami istri. Kiranya Tuhan menyertai, memberkati Bapak dan Ibu saudara, dan diberkati usahamu, pekerjaanmu, bisnismu, dagangmu, apa saja yang kau kerjakan Tuhan membuat berhasil. Biarlah rohmu menyala-nyala, layani Tuhan. Ayo masing-masing kita memenangkan jiwa, kita akan bawa ke rumah Tuhan, memuliakan Tuhan. Di gereja kita punya harapan indah, punya sebuah program di tahun 2023 ini, yaitu tahun pemuritan, ya. Jadi 2023 adalah tahun pemuritan, ya. Jadi semua kita jemaat dijadikan murid untuk ke depan kita menjadikan banyak murid sehingga gereja kita bertumbuh dan berkembang. Dan doa saya kiranya Tuhan memberkati keluarga besar Gereja Betel Indonesia yang ada di Medan. Saya juga mengucapkan selamat tahun baru buat Gereja Betel Indonesia, jemaat kita yang ada di Parongi, Layambat, ya Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, para pengerja, semuanya doa saya kiranya Tuhan memberkati saudara dari bayi, balita, sekolah minggu, pemuda, remaja, kaum bapak, kaum ibu, suami istri, disertai Tuhan, dijaga Tuhan, dipelihara Tuhan. Mari Bapak Ibu bahwa kerinduan saya supaya kita semua di cabang-cabang juga kita boleh memiliki roh yang menyala-nyala melayani Tuhan, menangkan jiwa-jiwa bagi Kristus Bapak dan Ibu saudara. Nah sekali lagi di gereja kita di Harapan Indah punya program tahun 2023 adalah tahun pemuritan. Mari juga buatkan di cabang-cabang menjadi tahun pemuritan supaya kita menjadi murid yang memuridkan banyak jiwa-jiwa yang kita bawa kepada Tuhan. Ini kerinduan saya sebagai gembala di Harapan Indah buat Bapak Ibu saudara. Ayo kita tangkap visi kita tahun ini adalah memenangkan banyak jiwa, ya, memuridkan banyak jiwa untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan. Nah Bapak Ibu, Tuhan kiranya memberkati kita semua. Demikian juga keluarga besar gereja kita yang ada di Harapan Indah, dimanapun Bapak Ibu saudara berada. Mungkin masih ada yang di luar kota, Bapak Ibu Munte, Tuhan berkati Bapak Ibu Munte. Yang mungkin masih ada di luar kota, Bapak Ibu Prima, diberkati Tuhan. Atau siapa saja yang tidak dapat disebut satu persatu yang masih ada di luar kota, diberkati Tuhan. Bapak Ibu saudara, pekerjaanmu diberkati. Tahun 2023 tahun berkat, tahun kelimpahan, tahun sukacita. Yuk, harapan saya sebagaimana pencanangan kita bahwa tahun 2023 adalah tahun pemuritan. Marilah kita semua mengikuti pemuritan di gereja kita setiap hari Senin.
ya akan diberikan pengumuman sejak hari Senin akan ada pemuritan. Daftarkan diri Bapak Ibu Saudara, jemaat-jemaat Tuhan, kita akan dimuridkan untuk bertumbuh, berkembang dalam tahun ini. Kita akan menjadi memuridkan banyak orang bagi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian juga jemaat yang ada di Harapan Elok, Tuhan memberkati Bapak Ibu dari bayi balita sekolah minggu pemuda remaja, kaum bapak, kaum ibu, suami istri, diberkati Tuhan, ditolong Tuhan senantiasa. Terus saya akan berharap bagi kita supaya roh kita menyala-nyala melayani Tuhan. Tahun ini tahun pemuritan. Ayo semua ikut mendaftarkan diri untuk pemuritan supaya kita dibentuk semua jadi murid. Ya, saya juga menyapa Bapak Ibu yang masih di luar kota, Bapak Ibu Penatua Pasar Ibu, Bapak Ibu Penatua Purba, Bapak Ibu Nabi Tupulu, Bapak Pendeta Mamolo Tauru yang masih di Sumatera Utara. Tuhan berkati, Tuhan tolong senantiasa dengan kuasanya. Atau siapa saja jemaat-jemaat yang masih di luar kota, diberkati Tuhan. Demikian juga jemaat yang ada di Sagara City, bayi balita sekolah pemuda remaja, kaum bapak, kaum ibu, suami istri, diberkati Tuhan semuanya. Ditolong Tuhan kita semuanya, biar rahmat anugerah kebaikan Tuhan yang berlimpah atas kita semua. Sekali lagi bagi kita semua, keluarga besar Gereja Betel Indonesia, jemaat Masyarakat Bayar pada Sagara City, Makassar, Pekanbaru, Medan, Parogen, Layambat, biarlah roh kita semua menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Dan ingat, tahun 2023 adalah tahun pemuritan. Daftarkan diri Bapak Ibu Saudara segera untuk mengikuti pemuritan yang akan diselenggarakan di gereja ini, dan bahkan yang di Makassar, yang ada di Pekanbaru, yang ada mungkin di Parongin, Layambat, Medan. Yuk ikut serta. Nanti Bapak Ibu Saudara mungkin yang daftarkan diri akan kita atur waktunya, mungkin ada yang ikut jumka atau apa, supaya kita semua jadi murid Bapak dan Ibu Saudara dalam gereja kita masing-masing, sehingga akan ada terjadi pertumbuhan yang luar biasa, kedewasaan yang luar biasa. Itu kerinduan saya sebagai gembala. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa bersyukur kepada Tuhan, Allah kami yang ajaib, Allah kami yang luar biasa. Berkati firman-Mu, berkati Tuhan kerinduan kami hamba-Mu yang akan menjadikan gereja ini gereja pemuritan. Tuhan berkati, Tuhan tolong semua jemaat-jemaat menangkapnya. Demikian juga Tuhan, kami berdoa supaya roh kami semua menyala-nyala melayani Tuhan. Berkati firman yang kami dengar, urapi kami semua. Kemanapun kami pergi dan berada, disertai oleh Tuhan, dijaga Tuhan, dipelihara Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, oleh kuat kuasa-Mu yang ajaib. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Angkat dua tanganmu, terima berkat Tuhan, kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai, menjaga, memelihara keluar masuk hari besok sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, jemaat terkasih, maju terus dan tetap semangat. Selamat tahun baru, haleluya, amin.